Koko, Raja Aritmatika. Iya, itu benar. Ini keterlaluan. Kenapa tagihanku bisa sampai $50? Sebentar, ada apa, Nyonya? Aku ingin tahu kenapa tagihanku bisa lebih. Coklat $10, krim kocok $20, cherry 10, totalnya 40. Jadi kenapa tagihanku $50? Maafkan aku. Sepertinya ada selisih, Nyonya. Aku sakit hati. Aku tidak akan bayar apapun. Mungkin kau harus mempekerjakan kasir yang tahu aritmatika. Tunggu dulu aku. Joko, bagaimana bisa kau jadi kasir dan masih belum tahu matematika? Jika kau buat kesalahan lagi, aku akan... Tuan Brad di toko kecilnya yang lusuh. Dengar, Chip, jangan bawa penghinaan jahatmu itu ke sini. Siapa yang mempekerjakan kasir payah akhir-akhir ini? Apa katamu? Aku membeli penemuan baru. Kenalkan Kasir Bot. Kasir Bot tidak hanya cepat, tetapi 1000% akurat. Ini hebat. Bagaimana mungkin robot ini lebih hebat dari Joko? Akan kubuktikan. Berapa 2243 kali 24 dikurang 425 tambah 56? Aku akan menghitungnya. 53.463. Ding ding dong. Bukan seorang jenius matematika ya. Katakan Brad, berapa kau menggaji Joko? 750 seminggu. 750? Kau membayar kasir $750 seminggu? Kasir Bot hanya akan menghabiskan biaya $30 sebulan. Benarkah itu? Ya, mau mencoba kasir Botku? Tuan Brad, kau tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan ini, kan? Mungkin... Kalau begitu aku mengundurkan diri. Maksudmu kau berhenti? Kapan dia punya waktu menulis ini? Sudah 5 tahun aku bekerja di sana setiap hari. Bagaimana dia bisa lakukan ini? 53.463. Andai aku pandai matematika. Bukankah itu sekolah matematika terkenal yang pernah aku dengar? Putriku langsung dapat nilai A setelah mereka mengajarinya. Pak Nan benar-benar guru matematika yang brilian. Mungkin dia bisa membantu anakku mengerjakan tabel perkaliannya. Pasti bisa. Akademi Matematika Pak Nan. Pak Nan. Selamat tinggal. Halo. Apa ini sekolah matematika? Sepertinya aku Halo. salah. Hah? Apa kau datang untuk belajar aritmatika? Iya. Berapa usiamu, sayang? 25 tahun. Dengan kata lain, kau berusia 788.400.000 detik. Apa? Ditambah 5 detik sejak aku menyelesaikan kalimat terakhir itu. Bagaimana kau bisa menghitung secepat itu? Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Naan, roti tradisional India. Naan India ada pada awal mula matematika diperkenalkan. Kami menciptakan sistem 2 desimal. 2 apa? Sebagian besar roti menggunakan digit desimal untuk menghitung, tetapi sistem 2 desimal memiliki 12 digit. Itu artinya kami bisa menghitung lebih cepat dari roti lainnya. Bahkan roti tanpa otak pun bisa menjadi seorang jenius matematika setelah mempelajari sistem kami. Kau mau mendaftar di kelasku, sayang? Baiklah. Kenapa ada orang dewasa di kelas ini? Mungkin tidak pandai matematika. Mohon tenang. Apa kalian sudah menyelesaikan PR 2 desimal kalian? Sudah. Kalau begitu, bacakan. 12 kali 11 132, 12 kali 12 144, 12 kali lebih 13 sulit dari 156, 12 kali 14 Toko berapa 3 kali 4? Jawabannya 12. Tugas kita banyak sekali. 20.697. Hah? Siapa yang melempar itu? Petrol 90. Nilaimu turun, Bapak khawatir. Strawberry Choco 98. Bagus. Dan Choco 12. Nilai terendah di kelas. Terendah? Dia dapat 12. Aku hanya tidak pandai hitung-hitungan. Wanita tua itu datang terakhir. Dia pasti pikun. Itulah yang terjadi ketika kau menua. Apa kau lihat ketika Pak Nan melempar kapur padanya? Ada sang bocah. Malu kah? Ya. Tidak perlu malu kalau nilaimu jelek, Choco. Apa? Satu-satunya hal yang benar-benar memalukan itu menyerah sebelum memulai. Tidak ada yang langsung hebat dari awal. Yang penting kau terus berusaha. Begitulah cara. Lalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Tentukan pilihanmu. Kau mau menyerah atau menjadi juara? Aku mau jadi juara.
6 kali 4, 24. 6 kali 5, 30. Jangan mengantuk. 6 kali 6, 36. Aku mimisan. 3,70 tambah 375. Bagus sekali. Nilai ujian tertinggi hari ini jatuh pada Joko. Mengagumkan. Kau murid pertamaku yang mendapat nilai sempurna. Terima kasih, Pak Nan. Ada apa, Pak Nan? Silakan duduk dulu. Joko, kau telah menjadi murid terbaik dalam sejarah akademi. Waktunya telah tiba. Sekarang Bapak akan mengajarimu rahasia terakhir dari sistem 2 desimal. Hah? Rahasia terakhir? Iya, benar. Bapak menyebutnya tarian nan-nanan. Tarian nan-nanan? Untuk benar-benar menguasai sistem 2 desimal, kau harus melakukan tarian nan-nanan mistis. Mungkin aku belum siap untuk ini, Pak. Nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan. Ya. Pak Nan. Nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan. Ya. Tarian nan-nan-nan adalah satu-satunya cara untuk menjadi master sejati. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Tidak bisa. Joko, tarian nan-nan-nan itu wajib. Aku mau bayar tagihanku. Penglihatanku tidak bagus. Kok benda otomatis yang baru itu? Nyonya, apa ada yang bisa dibantu? Aku tidak suka mesin. Ini, di mana kasirnya? Ini kasir kami, Nyonya. Tapi mana wanita muda itu? Orang sepertiku tidak suka hal model baru. Hey yo, Brad. Iya, Chip. Ada yang bisa kubantu? Aku mampir untuk memberimu pemberitahuan. Harga sewa kasir bot jadi $5.000 sebulan. Apa? Bukankah kau bilang 30? Inflasi, sobat. Semuanya jadi lebih mahal belakangan ini. Dasar kau. Karena kau sudah memecat kasir itu, kau harus bayar, teman. Potato chip. Joko? Lihat siapa yang kembali. Kasir jenius matematika yang bahkan tidak bisa menghitung 2 tambah 1. Oh iya, aku di sini untuk menantang robot mewahmu. Joko, kau tidak mungkin mengalahkan robot itu. Benar, jangan coba-coba. Kau mau bersaing? Kami terima tantanganmu. Ini soal pertama. 129 tambah 97 kali 62 kurang 84. 13.928. 146 kali 78 tambah 31 kurang 6. 11.693. Menakjubkan, dia tahu tiap jawabannya. Ya benar. Bagaimana kau bisa memecat wanita muda yang cerdas ini? Ternyata si payah ini cukup pandai juga. Aku tidak punya pilihan. Saatnya untuk senjata rahasiaku. Wajah keripik, jangan berani-berani coba sesuatu yang lucu. Sampai mana aku tadi? Berapa 453 kali 159 kurang 67 tambah 246 Ditambah tambah 789 kurang 312 bagi 2 kurang 456 kali 24 bagi 4 kurang 87.462 tambah 24. Kerusakan. Bagaimana mungkin orang menyelesaikan soal matematika sebanyak itu? Aku merasa kepalaku membeku. Joko, tarian nan-nanan itu wajib. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Joko, apa yang kau lakukan? Minggirlah. Nan. Iya. Nan. Iya. Apa ini? Ini gerbang menuju sistem 2 desimal. Siapa kau? Buka gerbangnya dan semua rahasia matematika akan terungkap. Tidak bisa. 127,8. Bagaimana mungkin? Joko benar. Tidak bisa menghitung terlalu banyak. Kasir botku telah dirusak. Joko, bagaimana kau bisa begitu pandai matematik? Kau hebat. Bagaimana kau bisa berpikir secepat itu? Ceritanya panjang. Karena kasir bot sudah pergi, apakah kau bersedia untuk menjadi kasir kami kembali? Berapa gaji? Apa 1.000 per minggu cukup? Tidak. 2.000? Aku terima tawaranmu. Oh, Joko, aku sangat
Wilk sudah dewasa. Wih! Taruh kotak di tempat penyimpanan. Iya, Tuan Brad. Jangan lupa buang sampahnya sekarang. Baiklah. Kau sudah buat krim kocoknya? Bawakan aku teh hitam. Toiletnya tersumbat. Dan sekarang cepat siapkan bahan-bahannya. Segera, Tuan Brad. Oh. Kelihatannya Wilk sangat semangat hari ini ya. Dia tidak bilang padamu? Orang tuanya akan menemuinya hari ini. Sudah setahun mereka tidak bertemu. Orang tua Wilk? Siapa itu? Permisi, apa ini Brad Barbershop? Ya, benar. Bagus. Ibu, ayah. Aku rindu kalian. Sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Oh iya, biar ku perkenalkan kalian pada orang-orang yang bekerja denganku. Yang ini Tuan Brad. Dan rekan kerjaku Choco. Tuan Brad, Wilk sering sekali cerita tentangmu. Wilk sangat mengagumimu, Tuan Brad. Dia itu terlalu baik. Kau membuka salon yang bagus sekali. Bayiku bekerja di tempat usaha yang sebagus ini. Tidak, Ibu, aku bukan bayi lagi. Aku sudah besar. Sudah besar? Wilk sayang, sekarang kau tidak mau mencium ibu? Oh, tentu mau. Mencium? Apa kau tidak lapar, sayangku? Haruskah kita makan malam dengan barbecue? Sungguh, aku suka. Baiklah, Tuan Brad, bolehkah kami mengajak Wilk untuk makan malam? Tentu. Semoga malam kalian indah ya. Terima kasih banyak, Tuan Brad. Ayo. Jadi kau mau barbecue atau ayam goreng, sayang? Barbecue. Tentu saja. Sekarang aku tahu kenapa tingkah Wilk seperti anak-anak. Aku juga. Wah, aku mau pesan yang ini. Yang ini kelihatannya. Terima kasih. Terlihat lezat. Tunggu, biar ayah buang dulu bagian yang hangus. Tapi ayah itu bagian terbaik. Bagian hangus bisa menyebabkan kanker. Bilang Lezat sekali. Wilk, makan kimchinya. Biar ibu rendam dulu di air karena kau tidak bisa makan pedas. Tidak, Ibu. Sekarang aku sudah bisa makan pedas. Apa? Kau bisa makan pedas? Lihat ya, aku akan makan kimchi pedas ini. Wow, kau sudah besar sekarang. anakku, kau sudah dewasa sekarang. Donat Ranger. Wilk, berhenti menonton dan tidurlah sayang. Ibu, aku masih mau menonton. Tidur lebih awal itu baik untukmu. Tapi ibu akan bacakan buku cerita. Wow, ini buku favoritku, Petualangan Little Milk. Dahulu kala di Bakery Hill hiduplah Milk kecil pemberani. Selamat pagi, Choco dan Tuan Brad. Hei, apa kau bersenang-senang dengan orang tuamu kemarin? Iya, kami makan barbecue. Ayahku memotong bagian yang hangus dan ibu memotong kimchi untukku. Bukan itu saja, ibuku bahkan membacakan dongeng pengantar tidur. Will, kau benar-benar masih disuapi ibu dan ayahmu. Jadi ibumu masih memotongkan makananmu, Will. Hah? Bukannya semua orang seperti itu? Apa maksudmu? Bahkan anak TK saja sudah makan sendiri. Bukankah kau sudah terlalu besar untuk dibacakan dongeng pengantar tidur? Kau memang masih bayi. Jelas sekali. Aku bukan bayi. Oh sayang, bayi kita marah. Oh, dia bukan bayi. Dia sudah besar. Bayiku sayang, bisakah kau bawakan stroberi? Siapa yang masih bayi? Nyonya, meskipun Wilk sudah berusia lebih dari 20 tahun, dia mempunyai cerita-cerita yang lucu sekali. Lucu sekali. Ya, orang tuanya masih menyuapinya dan juga dia masih mencium ibunya. Apa dia mencium ibunya? Will, aku datang. Hai Cis, jangan panggil dia Wilk, tapi panggil saja dia bayi. Bayi. Ya, biar kau beritahu sesuatu. Dia itu masih makan disuapi ibunya. Will, kau lebih tua dariku. Kau masih bayi. Aku bukan bayi. Oh ya, itu benar. Dia sudah besar. Sudah besar. Sudah besar. Lucu sekali. Ya. Dan betapa dewasanya aku.
Will, Ibu dan Ayah datang. Tuan Brett, boleh kami mengajak Will pergi? Kami ingin mengajak Will ke taman hiburan. Tentu. Selamat bersenang-senang ya. Aku tidak mau. Taman hiburan itu untuk anak kecil. Aku mau kuliah filsafat saja. Apa? Kuliah? Ya, kenapa? Will, kemarin kau mengatakan pada ibu kalau kau mau pergi ke taman. Buat apa kau kuliah filsafat? Ibu, Ayah, aku sudah dewasa dan aku tidak mau ke taman. Apa? Aku harusnya mengembangkan diriku, bukannya bersenang-senang, agar aku bisa berkontribusi untuk negara kita. Sayang sekali kami sudah beli tiket sehari penuh yang mahal. Karena Will tidak mau, kita berikan saja tiket kepada Tuan Brett dan Coklat. Baiklah. Tiket sehari penuh gratis. Tunggu, ini tidak bisa ditolak. Aku akan pergi. Ayah dan ibu sudah menghabiskan banyak uang, jadi aku harus pergi. Jadi ayo cepat sebelum tamannya tutup. Yeay! Akhirnya kita sampai. Aku mau naik komedi putar dan bom-bomkan. Will, yang mana dulu? Bagaimana kalau wahana favoritmu dulu kami diputar? Dan kau pasti juga suka bom-bomkar. Ayo naik. Disarankan untuk usia di bawah 7 tahun. Kalau aku naik ini, mereka akan memanggilku bayi. Ini hanya untuk anak-anak. Ayo cari wahana untuk dewasa. Apa? Aku mau naik itu. Tapi itu kereta luncur. Terlihat mengerikan. Apa kau berani? Apa maksudmu, Ibu? Aku pernah naik wahana yang lebih mengerikan dari kereta luncur. Ayo cepat. Wow, tadi itu seru sekali. Haruskah kita naik lagi? Will, kau baik-baik saja? Kereta luncur terlalu ekstrim. Bagaimana kalau kita naik komedi putar saja? Tidak. Astaga, kau mual? Apa kau mau minum? Ayah juga haus. Aku baik-baik saja. Tapi baiklah kita cari minum kalau ayah haus. Jus donat Ranger rasa melon. Will, kau suka jus donat Ranger kan? Tidak usah, terima kasih. Itu adalah jus untuk anak kecil. Tolong kopinya satu ya. Double espresso. Baik. Apa? Dia minum kopi? Itu terlalu pahit untukmu. Justru rasa pahit yang buat kopi enak. Seperti kehidupan yang pahit. Sudah ayah bilang, kopi itu untuk orang dewasa. Ibu harusnya minum jus donat Ranger saja. Aku sudah bukan bayi lagi. Apa? Karena ayah dan ibu memperlakukanku seperti seorang bayi, maka Tuan Brett dan juga Choco, mereka mengejekku. Bahkan Cheese pun terus mengejekku. Jika kalian mau memperlakukanku seperti bayi, pulang saja. Maafkan kami, ibu dan ayah sudah lama tidak bertemu denganmu. Kami tidak sadar kau sudah dewasa. Baiklah, Will, nanti ibu berkunjung lagi. Iya benar. Ayolah sayang. Apa aku terlalu kasar? Aku mau menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu dan ayah. Dan menonton Donat Ranger di bioskop, mengunjungi toko mainan, bahkan bermain arcade. Kenapa aku berusaha bersikap seperti orang dewasa? Aku rindu ibu dan ayah. Will? Ibu, ayah. Kenapa kalian di sini? Kami menunggu karena kami tidak mau meninggalkan anak kami. Ibu dan ayah memperlakukanku seperti bayi lagi, ya kan? Bersikap dewasa di depan orang lain tidak membuatmu menjadi orang dewasa, sayang. Ya, kau sudah jadi orang dewasa, sayang. Kau sudah bekerja keras di pekerjaanmu. Kau membantu orang yang membutuhkan. Dan kau juga mandiri dan juga pekerja keras. Ayah dan ibu sangat bangga padamu, sayang. Kau pria muda yang tampan. Ibu, ayah, bersikap layaknya orang dewasa itu sulit. Sudah. Di depan kami kau bisa bersikap seperti anak kecil. Berapapun usiamu, kau akan selalu menjadi anak kecil berharga kami. Bagaimana kalau besok kita menonton film? Lalu kita bermain arcade. Ya. Dan juga ke toko mainan. Iya. 20 tahun lalu.
Sayang, di kepalanya tertulis huruf W dan M. Bagaimana ini? Tenang saja, itu berarti dia spesial. Bagaimana kalau anak-anak lain mengejeknya? Bagaimana kalau dia tidak punya teman? Kalau begitu, nanti kita bisa jadi temannya. Karena dia anak berharga kita, Will. Uji coba pekerjaan. Tuan Brett, tolong bersihkan ini untukku secepatnya ya. Oh ya ampun. Permisi, apa kau punya majalah lainnya? Permisi Pak, kapan bisa selesaikan ini? Tuan Brett, apa kau dengar aku? Tuan Brett, bersihkan ini segera. Tuan Brett, tolong selesaikan ini segera. Aku mau tolong bantu aku. Aku sedang sibuk, kau tidak lihat. Aku hanya petugas kasir, bukan asistenmu. Menata rambut dan bersih-bersih. Itu tidak akan cukup meskipun jumlahku 10. Jangan buat dirimu stres, pekerjakan saja asisten. Asisten? Aku membutuhkan asisten secepat mungkin. Halo Pak. Aku datang ke sini setelah melihat iklan lowongan pekerjaanmu, Pak. Itu cukup cepat juga. Sudah 20 tahun aku memimpikan bekerja di Brett Barbershop, bahkan setelah aku dilahirkan. Aku sedang menunggumu memasang iklan lowongan kerja dan tidak kusangka jadi kenyataan. Benarkah? Tapi tempat cukurku bahkan belum dibuka 10 tahun yang lalu. Menurut ibuku, aku memotong tali pusarku dengan gunting saat aku dilahirkan. Aku memilih gunting di pesta ulang tahun pertamaku. Di saat yang lain memotong kertas berwarna saat di TK, aku sudah memotong rambut temanku dan juga membuat gerakan gunting saat bermain home pimpa. Kesimpulannya, aku akan jadi asistenmu yang sempurna. Baiklah, baik. Aku bisa merasakan semangatmu, tapi kau tetap harus melewati ujiannya. Aku akan lakukan apa saja untukmu. Mari kita mulai tes pekerjaannya. Tes yang pertama adalah menyemprot krim kocok menjadi 3 lapis. Aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku telah gagal dalam pelajaran menyemprot saat jadi murid, dan aku harus mengulanginya sebanyak 4 kali. Wah, tukang cukur, ini krim yang kau gunakan di tempat cukurmu. Jangan terlalu terkejut ya. Akan kutunjukkan bagaimana cara menyemprotkan krim. Kenapa tidak berfungsi? Tunggu sebentar ya. Ternyata macet. Mungkin krimnya akan keluar kalau aku tekan dengan sekeras. Apa yang kau lakukan? Cepat bersihkan sekarang juga. Aku benar-benar minta maaf, Pak. Aku akan bersihkan untukmu. Ya ampun. Aku belum pernah merasakan pijatan seperti ini. Rasanya seperti sentuhan tangan ibuku yang sering sekali menepuk-nepuk kepalaku agar bisa tidur di malam musim panas. Nyonya, maafkan aku. Aku sudah singkirkan krimnya. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Silakan sayang. Bisakah kau lakukan lagi? Apa? Ini pijatan terbaik yang pernah kudapatkan. Kumohon semenit lagi. Tidak 10 detik lagi. Oh, bagus. Tuan Brett, terima kasih atas waktumu. Aku akan pergi sekarang. Kau mau kemana? Harus ikuti dulu tes keduanya. Benarkah? Aku tidak bisa menghancurkan impian anak muda. Kuberikan kau kesempatan 1 kali lagi. Wah, terima kasih. Terima kasih. Sentuhan tangannya. Aku merasa seperti mencair. Will, kau sudah melakukan kesalahan di tes pertama. Pastikan yang kedua kau harus baik. Yang paling penting di sini adalah kebersihan. Kesalahan yang besar adalah membiarkan krim berceceran di lantai. Bebersih, jangan khawatir. Aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku sering melakukannya di kelas waktu itu. Apa benar begitu? Kalau begitu cobalah, kita lihat saja. Ini jejak kaki siapa? Padahal aku baru selesai mengepel lantainya. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya lagi. Oh ya ampun. Anak ini tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Sayangku, ternyata aku belum pernah memakai pel sebelumnya ya. Anak muda zaman sekarang itu sama saja. Mereka tidak pernah melakukan pekerjaan rumah. Sini sayang, berikan pelnya padaku. Tidak apa-apa, nyonya-nyonya. Sudah, bikin saja padaku. Harusnya kau mengepel lantai dari depan ke belakang. Wah, nyonya, kau luar biasa. Kuras Milk ini istimewa, benar tidak? Dia benar-benar punya pesona. Akan kuberi dia kesempatan sekali lagi.
Will, walaupun kau sudah mengacaukan tes pertamamu, aku akan berikan kau kesempatan. Terima kasih banyak. Berhentilah berterima kasih. Hasil tes terakhir mulai yang menentukan kau diterima atau tidak. Tes terakhir adalah membuat krim kocok. Membuat krim kocok? Oh, aku yakin sekali bisa melakukannya. Pak, kau tahu apa bahan utama dari krim kocok ini? Itu adalah aku, yaitu susu segar. Tinggal tuangkan susu ke dalam mangkuk kocok dan tambahkan gula dan mentega. Lalu kocok dengan mixer. Semudah itu kan? Lihat, apa itu? Wah, papan iklannya terbang. Sepertinya itu cara baru mengiklankan sesuatu. Kalian lihat papan reklama itu? Topik yang paling viral di Bakery Town. Bread Barbershop telah berhasil menarik perhatian khalayak umum dengan cara mengiklankan sesuatu yang brilian dan lucu. Anak susu ini, kemana dia pergi setelah menghancurkan atapku? Hah? Lihat, dia di sana. Apa ini Bread Barbershop yang terkenal itu? Apakah pemilik tempat cukur ini? Iklanmu itu idenya luar biasa. Itu ide siapa? Kami juga ingin memotong rambut di tempat cukurmu. Tuan Brad, aku benar-benar minta maaf. Aku akan jadi pekerja dan mengganti rugi semua kerusakan yang terjadi. Will, untunglah kau kembali dengan selamat. Kau berhasil lulus tes terakhir. Kau akan mulai bekerja hari ini di Bread Barbershop. Tuan Brad, aku akan lakukan apapun yang kau minta, Tuan Brad. Aku berjanji. Baiklah, bekerja keras ya. Wah, ada di atas lagi. Papan reklame terbang. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Tuan Brad, berapa lama aku harus melakukan ini? Sebentar lagi waktu makan siang. Bertahanlah di sana, tinggal 30 menit. Baiklah, Tuan Brad. Wawancara kerja Choco. Master Bread, kau tidak mendaur ulang lagi. Berapa kali harus kuberitahu? Jangan lupa lagi. Master Bread, ada apa? Tidak ada apa-apa. Dengar, aku tahu Choco kadang terlihat penggerutu, tapi dia hanya menginginkan yang terbaik untuk toko kita. Iya, kau benar. Terima kasih sudah menghiburku. Dan juga, kalau kaca, masukkan ke dalam sini. Dan harus memasukkan plastik ke sini. Sebenarnya aku bisa mengerti kenapa Choco marah kepadamu. Seharusnya kau sudah tahu cara memilih sampah untuk didaur ulang. Kalau dipikir, bagaimana Choco bisa mulai bekerja di tempat ini? Itu ada ceritanya. Banyak yang sudah bekerja di sini, tapi semua tidak ada yang bertahan. Lebih baik kau cari orang lain. Aku sudah bosan. Kau mau berhenti? Ya, aku tidak mau jadi tukang cukur lagi. Aku mau membuat band dan rock and roll. Meow, 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 meow. Rock and roll. Aku perlu orang yang bisa diandalkan. Kau pandai bersih-bersih? Oh, tentu saja. Bersih-bersih membuatku sangat senang. Aku adalah keju yang paling bersih. Kalau begitu coba lihat bagaimana kau menyapu lantai. Aku akan menyelesaikannya sebelum kau bisa berkata, ya ampun, kapan terakhir kali kau membersihkan sapu itu? Penuh dengan kuman dan sarang laba-laba. Kapan terakhir kau mengganti saringan udaranya? Tunggu, memangnya itu perlu diganti? Tempat ini penuh dengan debu dan juga rambut. Kau baik-baik saja. Tidak, aku tidak bisa bernafas. Aku tercekik di sini. Tidak mungkin aku bisa bekerja di sini. Aku adalah keju yang menghargai diri sendiri. Tempat ini terlalu kotor. Semoga berhasil menemukan karyawan yang baru. Tunggu, kembali. Jadi kau dari Universitas Rea? Ya, lulus terbaik di angkatanku dan juga anggota Ciska Papai. Punya pengalaman mencukur? Sebenarnya tidak, tapi aku yakin itu tidak sulit untuk dipelajari. Biar bagaimanapun nilaiku sempurna. Ya, kau tahu cara bersih-bersih? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Semua orang kan bisa memegang sapu.
Kami hanya perlu orang yang bisa membantu membersihkan toko dan membantu menata rambut. Maaf, ayahku Pak Muffin III tidak menghabiskan uang di perguruan tinggi mahal agar aku membuang waktu untuk bersih-bersih. Kalau memang begitu, kenapa kau melamar kerja di sini? Seharusnya aku menjadi bosmu. Siapa lagi yang bisa kau pekerjakan kalau bukan aku? Tentu saja yang lain. Aku akan mengadu pada ayahku. Berapa banyak yang tersisa? Maaf, tapi gajinya terlalu rendah. Hei, aku alergi bersih-bersih dan juga bekerja. Ih, terlalu tinggi. Ini adalah diskriminasi. Kau sepertinya orang baik, tapi kita harus berpisah. Aku tidak tersinggung, Pak. Kurasa aku ambil alih bisnis dari ayahku saja. Aku lelah sekali. Kenapa tidak ada pelamar kerja yang bagus? Apa yang kau inginkan? Aku sedang mencari pekerjaan. Waktunya wawancara, ayo. Tentu saja. Kau bisa menata rambut? Maaf, tidak. Kau bisa bersih-bersih? Tidak terlalu. Lalu, kenapa kau kesini? Hei, ku dengar kau sedang mencari karyawan. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Kurasa ini tidak ada gunanya. Sampai bertemu lagi, kawan. Siapa mereka? Mereka teman-temanku. Mereka bersamamu? Hei, apa kabar? Kami berhasil. Bagaimana? Apakah wawancaranya lancar? Kapan mulai bekerja? Tidak, kawan. Aku tidak diterima. Roti ini tidak menganggapku bagus. Tidak bagus. Beraninya dia. Tunggu dulu. Ayolah kawan, teman kami yang manis dan cantik ini. Ayo, teman-teman. Ayo. Benar-benar menyeramkan. Bagaimana kalau mereka ingin membalasku karena tidak menerima bekerja? Syukurlah kau rupanya. Sudah waktunya Pak Brett untuk pembalasan. Ini karena tidak menerimaku. Aku tidak menyebutkan bahwa Ciska Papai punya klub tanding sendiri, bukan? Apa yang kau inginkan? Tidak ada yang menolak nilai sempurna. Aku ini lulusan universitas top. Hentikan. Siapa kau? Cepat kau pergi. Saat ini kau sama sekali tidak keren. Kekerasan itu tidak baik. Sudah kubilang jangan ikut campur. Hei, kau baik-baik saja? Dia menyakitimu tidak? Tidak. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Hei, aku tidak akan menyerah. Dasar muffin basi. Choco, ada apa? Choco, kau baik-baik saja? Ya, muffin itu benar-benar pengganggu. Kami baik-baik saja. Kau memang luar biasa. Tidak ada yang suka muffin. Tunggu dulu, bukankah dia roti yang tidak memberimu pekerjaan? Kenapa kau menolongnya? Ya, kita harus bantu siapa saja yang sedang butuh pertolongan. Benar-benar baik hati. Choco memang inspirasi kita semua. Ayo teman-teman, kita berangkat. Ayo. Kau mendapatkan pekerjaan itu. Kau mendapat pekerjaan itu. Datanglah besok pagi. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang bersih-bersih atau menata rambut. Kalau begitu, kau bisa berhitung kan? Bisa, aku lumayan. Bagus, kau bisa menjadi kasir. Adik kecil ini akhirnya mendapatkan pekerjaan. Hore! Kau yang terbaik. Ayo dukung dia. Sudah lama kita menunggu saudara kita mendapat pekerjaan. Ayo kita semua cukur rambut pada orang ini. Baiklah kalau begitu, Brett. Aku ingin terlihat sangat keren. Kau mengerti? Kau terlihat keren. Kau memang pantas bekerja.
Itu sudah 5 tahun yang lalu, tetap karyawan terbaikku. Kuberitahu Wilk, aku tidak akan mengubah apapun. Kebangkitan Wilk. Iya. Bagus seperti baru. Oh, bersih semua. Tempatnya sebenarnya bagus kalau terlihat bersih ya. Terima kasih, Pak. Bagaimana sudah siang sekali? Aku terlambat makan siang, tapi aku akan segera kembali. Oh, baiklah. Tidak perlu kedelai. Hai teman-teman. Maaf aku terlambat. Teman, aku bisa kadaluarsa di sini. Sejak kita berukuran kecil, Wilk selalu saja terlambat. Itu benar sekali. Sudahlah, sekarang ayo kita ngobrol. Bagaimana kabarmu sekarang? Aku bekerja di Dos for Donuts dan sekarang ini aku jadi pegawai tetap. Ah, bagus. Kau jadi karyawan tetap? Ternyata aku sangat pintar. Wah, aku bekerja di salon alternatif dan aku suka menata gaya dengan krim kacang mede kocok. Itu tidak mengejutkan. Krim kocok selalu saja jadi keahlianmu saat kita sekolah. Tentu saja. Ya, kalian bisa menemuiku di barbershop Hot Cocoa. Aku dalam perjalanan menuju penata gaya utama. Oh, aku selalu tahu kau yang terbaik dalam hal itu. Wow, luar biasa. Oh, kalian tahu? Itu bukan masalah. Ngomong-ngomong, Wilk, apa yang kau lakukan belakangan ini? Kau sudah dapat pekerjaan? Ya, aku juga bekerja di salon. Oh, kau serius? Apa keahlianmu? Mengeriting? Krim? Bagian bebersih. Apa? Begitu sempurna. Bukankah Profesor penata gaya kita bilang kau lebih baik dalam menyapu lantai? Kalau kau tidak menguasai seni menata, sebaiknya kau ganti profesi saja. Benar, ini saat yang tepat untukmu mencari pekerjaan lain. Pekerjaan lain? Oh iya, aku mau tanya padamu. Apa bosmu pernah mendorongmu untuk melatih keahlian menatamu? Mel, lebih cepat. Gosok seperti angin. Kau buang-buang waktuku. Kalian tahu, kalau aku pikir-pikir dia tidak melakukan itu. Tentu saja tidak. Dia tidak mempekerjakanmu sebagai penata gaya. Dia mempekerjakanmu untuk bebersih. Kau harus buka matamu dan lakukan apa yang kukatakan. Aku kembali. Baiklah. Pak, boleh aku tanya? Kalau bosmu bilang, ya mungkin suatu hari nanti, itu artinya kau tidak beruntung. Master Brad, kapan aku bisa mulai menata rambut? Mungkin suatu hari nanti. Itu yang dikatakan oleh coklat milk. Kalau dia sampai marah, tidak mungkin dia akan menaikkan posisimu. Master Brad, kau berniat membersihkan salon selamanya, bukan? Kau buat aku sakit kepala. Sekarang jangan berdiri saja. Mulailah menyapu. Jadi ternyata benar. Aku tidak akan pernah menjadi penata gaya. Aku telah menghancurkan impianku. Master Brad tidak pernah berniat menjadikanku penata rambut. Mungkin ini waktunya untuk pindah tempat kerja. Penata rambut tidak tahu kapan dia datang. Ya, dia bilang sedang sibuk sekali dan akan butuh waktu yang lama. Tapi semuanya kan menunggu untuk rambutnya ditata. Apa yang harus dilakukan? Permisi, kita pernah bertemu di Bread Barbershop kan? Iya. Bukankah Bread Barbershop adalah salon paling terkenal di kota ini? Aku pernah melihatnya bekerja dari jendela. Halo. Kami bekerja sebagai sukarelawan di pusat komunitas, di mana kami mengurus roti bulukan yang tidak beruntung. Mereka menunggu hari rambut selama sebulan penuh, tapi sepertinya penata rambutnya datang terlambat. Apa kira-kira kau bisa menggantikannya untuk menata rambut mereka? Iya, tapi aku hanya asisten. Iya, aku yakin kau bisa karena bekerja di salon itu. Kumohon katakanlah kau akan membantu kami. Lihat, itu Will. Apa yang kau lakukan di sini? Mereka minta bantuanku untuk menata rambut. Kalian minta Will untuk menata rambut? Kenapa kalian pilih Will kalau kalian bisa mendapatkan kami? Baiklah kalau begitu, mungkin kalian bisa membantu. Kami akan tunjukkan padamu bagaimana gaya rambut yang sebenarnya. Iya.
Kita sampai. Selamat datang. Disinilah para roti-roti bulukan menghabiskan waktu mereka. Ini benar-benar bukan apa yang aku harapkan. Kau bisa katakan itu lagi. Kalau kita sentuh mereka, kita bulukan juga. Kalian kelihatan terkejut, tapi jangan khawatir. Aku jamin jamur-jamur tidak berbahaya itu sama sekali tidak menular. Masalahnya, tidak ada yang ingin menata rambut mereka karena penampilan mereka. Aku mohon, terimalah dan berilah mereka gaya rambut yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku selalu siap menghadapi tantangan. Tapi bukan yang seperti ini. Aku tidak akan pernah bisa melihatnya. Apa? Kalian bahkan belum melakukan apa-apa. Baiklah kalau begitu, akan kulakukan. Saksikanlah kehebatan kedelai dengan gaya kirim kocoknya yang luar biasa. Tapi olesannya tidak bisa rata karena jamurnya. Kalian membuat aku tidak ada pilihan lain. Tapi aku akan kesampingkan harga diriku dan menyelamatkan mereka. Ini saatnya coklat beraksi. Apa ini? Guntingku tersangkut. Sudah jelas ini tidak layak untuk keahlianku. Will, aku rasa tinggal kau yang belum mencobanya. Siapa? Aku. Oh, kalian pasti tidak ingin, Will. Dia selalu yang terakhir di sekolah. Bagaimana kalau aku gagal seperti di sekolah? Aku tidak mau membuat jamurnya makin memburuk. Ambil ini. Kalau kau menyerah sebelum mencoba, kau tidak akan tahu apa yang terjadi. Beruntunglah menyukai cetakan. Apa kau susu atau busa? Susu. Aku harus cari tahu cara untuk singkirkan jamurnya. Aku tidak tahu kenapa kau meributkan soal jamur ini. Tinggal gunakan sepasang tong dan singkirkan jamurnya. Baiklah, akan kugunakan metode yang diajarkan Master Bread. Halo, kau punya sepasang tong? Tong? Apa yang terjadi di sana? Dia pikir dia sedang bebersih. Ini dia. Kalian lihat, dia singkirkan semua jamurnya. Keberuntungan pemula. Seni mengepel. Kita harus beri tekanan cukup ke depan dan ke belakang untuk membersihkan lantai dengan benar. Gosok cermin hingga mengkilat. Kalau kau suka cerminnya dengan gerakan memutar, kau akan mendapatkan hasil yang cemerlang. Menyikat menggunakan sentuhan lembut. Memilih selalu menjaga semua tetap teratur. Itu hal paling keren yang pernah kulihat. Luar biasa. Tak kusangka kau meragukan dirimu sendiri. Tolong tata rambutku. Dan aku juga. Kenapa jadi seperti ini? Jadi dia memang bisa memakai tong. Iya, dan dia tidak lebih dari sekedar asisten. Ya, itu memang benar. Bukankah kita juga tidak lebih baik dari sekedar asisten? Kau benar. Kau pasti lelah. Bagaimana kau istirahat dulu? Oh, tenang saja. Aku tidak keberatan meneruskannya. Salam semuanya. Maaf aku datang terlambat. Akhirnya Bapak datang juga. Benar. Apa? Kau menata rambut mereka menggantikanku? Kau hebat. Oh, Bapak adalah gurunya Master Bread, kan? Kau pasti anak didiknya Bread yang baru. Kau benar-benar buat dia bangga. Sekarang istirahatlah. Anak didikku akan mengambil alih tugasmu. Itu menyambungkan diri. Will, izinkan aku memperkenalkanmu pada murid terbaikku, Melon Bread.